Amin. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai pendidikan sosial. Nah, di materi ini sebenarnya itu cukup penting karena kalian tidak hanya mempelajari tentang materi ini, namun juga kalian nanti akan menerapkan dan mempraktikkan tentang pendidikan sosial itu sendiri. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, fenomena sosial itu banyak terjadi di sekitar kita. Salah satunya ada kenakalan remaja. Ada fenomena ini, kemiskinan, sama permasalahan gender. Nah, untuk lebih lanjut, lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Sebelum memasuki materi, apakah teman-teman ada yang udah pernah berpikir seperti ini? Ini apa ya? Itu apa ya? Dan mengapa hal tersebut terjadi? Ataupun bagaimana cara memecahkannya? Seperti inilah kiranya kita sebagai manusia berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang ada di dalam pikiran kita, dan secara tidak langsung kita akan berusaha mendapatkan pengetahuan atau jawaban mengenai hal-hal yang kita pikirkan itu tadi. Nah, dari salah satu cara untuk mendapatkan pengetahuan yang benar atau jawaban tersebut adalah melalui kegiatan yang disebut penelitian. Kata penelitian itu sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu research, yang berarti dari kata re atau berarti kembali, dan research to research ini berarti mencari. Jadi research berarti mencari kembali suatu pengetahuan. Jadi penelitian ini merupakan usaha untuk memahami, menemukan, atau mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Nah, penelitian ini merupakan pendekatan ilmiah pada suatu masalah sosial untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan dan berguna. Selanjutnya, penelitian ini seperti yang kita melakukan kegiatan mengkepoin orang lain ya. Dengan ini kita mencari informasi yang kita anggap menarik. Hanya saja semua hal tidak dianggap menarik itu bisa disebut sebagai penelitian ya. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi agar sesuatu yang kita kepoin dianggap sebagai penelitian sosial. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, penelitian ini harus sistematis. Sistematis itu rumit, sesuai urutan. Bagaimana urutan penelitian sosialnya bisa dilihat gambar di samping ini. Yang kedua, ini penelitian harus terencana, tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu dekat ataupun terlalu singkat ya. Artinya kita tuh harus pikirkan biayanya, waktu yang digunakan, dan tenaga pasti ya. Dan yang ketiga, ini penelitian sosial harus mengikuti prosedur ilmiah. Sobat sosiologi semua, sebelumnya kita telah menjelaskan pemaparan tentang pengertian dan syarat dari penelitian itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait langkah penelitian. Nah, hal ini sangat berkaitan dengan syarat penelitian sebelumnya, yaitu sistematis. Adapun langkah dalam penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau masalah yang akan kita teliti. Nah, di sini tidak semua masalah atau fenomena itu dapat kita jadikan topik untuk penelitian sosial yang akan kita ambil. Nah, di sini kita perlu beberapa syarat agar dapat melakukan penelitian. Yang pertama, masalah tersebut sesuai dengan minat dari si peneliti, yang bertujuan agar peneliti ini tidak merasa bosan dan penelitiannya berjalan dengan lancar pada proses pengambilan datanya. Yang kedua, memiliki kegunaan praktis, artinya di sini kita dapat memberikan manfaat untuk diri kita sendiri, untuk akademis ataupun untuk masyarakat. Yang ketiga, datanya harus tersedia di lapangan. Jadi ketika kita mendapatkan data itu datanya sesuai dan ada di lapangan. Dan yang keempat, tidak duplikasi, artinya kita tidak mengambil ataupun data kita sudah ada di penelitian sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya adalah studi pendahuluan. Setelah kita menentukan topik, selanjutnya kita harus mencari penelitian atau mencari informasi. Nah, untuk menelaah kira-kira apa saja yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja. Nah, masalah apa saja yang pada akhirnya nanti ingin teman-teman sosiologi ambil. Selanjutnya adalah merumuskan hipotesis. Setelah melakukan ataupun membaca, tentunya kita
mendapat kecurigaan dalam tanda petik itu terhadap masalah yang akan kita ambil. Nah, di sini misalnya faktor apa saja yang mempengaruhi dalam kenakalan remaja itu tadi. Dan yang keempat, pemilihan metode penelitian. Nah, ini sangat penting karena sudah dijelaskan di syarat penelitian sebelumnya, ada prosedur ilmiah. Nah, prosedur ilmiah ini salah satunya adalah metode. Nah, nanti kita akan memilih metode apa yang akan kita terapkan, apakah itu bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Selanjutnya ada menentukan variabel. Nah, variabel di sini merupakan sesuatu yang menjadi fokus utama menjadikan kita dalam suatu penelitian. Nah, adapun variabel penelitian terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel bebas. Nah, di sini mempengaruhi suatu fenomena sehingga fenomena tersebut muncul. Yang kedua, variabel terikat. Nah, di sini variabelnya sangat dipengaruhi dan menjadi fokus perhatian utama penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya ada menentukan instrumen penelitian. Nah, di sini sebagai alat yang kita gunakan untuk mencari data. Nah, data tersebut bisa berupa pedoman wawancara, kuesioner, ataupun angket. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mengumpulkan data penelitian. Nah, dengan kita terjun ke lapangan, mencari informasi terkait data, entah itu informan ataupun kita observasi hal-hal yang akan kita bahas. Dan yang 8 ada pengolahan atau analisis data. Nah, kalau misalnya penelitiannya itu kuantitatif, ada 3 tahapan meliputi editing, coding, dan tabulasi. Yang ke-9 ada generalisasi ataupun kesimpulan. Dengan kata lain, tahap ini kita mencari pola umum tertentu atau menarik kesimpulan dari kesemuanya pembahasannya. Dan yang 10, penyusunan laporan penelitian sehingga menjadi suatu penelitian yang dapat kita gunakan untuk kebutuhan bersama. Nah, setelah teman-teman mengetahui apa itu konsep dari penelitian serta beberapa syarat-syaratnya, tentu teman-teman juga penasaran mengenai apa sih beberapa sebenarnya jenis penelitian sosial itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai beberapa jenis-jenis penelitian sosial. Menurut Ari Kunto, beberapa penelitian sosial merinci mencakup beberapa hal, yaitu ada ragam, ada jenis penelitian, ada tinjauan dari tujuan penelitian itu sendiri, serta dari beberapa pendekatan yang ditinjau dari penelitian itu sendiri. Nah, seperti berikut ini ada beberapa kategori menurut Ari Kunto itu sendiri. Yang pertama adalah penelitian ditinjau dari tujuan penelitian. Hal ini ditinjau dari beberapa meliputi penelitian. Dalam hal eksplanatif, penelitian ini juga mengembangkan dan berdasar atas penelitian. Yang kedua adalah tinjauan dari pendekatan penelitian itu sendiri. Ada beberapa pendekatan tinjauan yang meliputi dari pendekatan bujur maupun ada pendekatan silang. Nah, dalam pendekatan bujur itu sendiri merupakan penelitian yang meneliti suatu perkembangan atau suatu aspek dalam hal seluruh periode atau waktu tahapan yang panjang. Sementara untuk penelitian pendekatan silang sendiri merupakan penelitian dalam satu tahap saja ataupun bisa disebut satu periode. Nah, untuk di bagian ketiga sendiri ada penelitian ditinjau dari tempat. Tentu pada bagian ini suatu penelitian itu disesuaikan dengan jenis yang spesialisasi atau dikategorikan, seperti ragam penelitian dalam bidang pendidikan, ada bidang kedokteran, ada perbankan, ada olahragaan, ataupun astronomi. Selain itu juga beberapa aspek tadi itu bisa dijelaskan dalam hal yang lingkup lainnya. Dan dalam poin keempat selanjutnya adalah penelitian ditinjau dari tempat. Nah, pada ini tinjauan ini dapat meliputi penelitian seperti di laboratorium, di perpustakaan, serta beberapa penelitian di lapangan. Nah, selanjutnya pada poin kelima ada tinjauan dari hadirnya variabel. Hal ini bisa berupa penelitian variabel di masa lampau serta variabel yang diprediksi di masa datang. Jika variabel di masa lalu tersebut sendiri dijelaskannya dengan secara deskriptif atau berupa penjelasan. Sementara pada variabel yang ingin memprediksi suatu kejadian di masa depan akan berupa eksperimen. Pada poin selanjutnya yaitu poin 6 ada berupa penelitian kualitatif dan kuantitatif. Di poin pertama ada poin penelitian kuantitatif.
penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang menekankan pada suatu fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif, dan metode yang digunakan pada penelitian ini pada dasarnya tergolong ke dalam penelitian yang non eksperimental yang bersifat berjenjang korelasional atau saling berhubungan. Dan pada poin berikutnya mengenai penelitian kualitatif. Nah, pada penelitian kualitatif sendiri menekankan pada kenyataan itu yang bersifat jamak, interaktif, dan diinterpretasikan oleh individu-individu yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, pada penelitian kualitatif ini sendiri ditujukan untuk mengkaji sebuah fenomena sosial yang ada di masyarakat, dan pula ada sudut pandang yang bersifat partisipan. Seperti contoh pada partisipan yang ada di dalam penelitian ini dapat berupa wawancara, observasi, ataupun memberi data atau serta pendapat dari individu yang sudah diwawancarai. Nah, dalam penelitian kualitatif ini sendiri juga memiliki dua tujuan. Yang pertama ada menggambarkan suatu fenomena tersebut atau dengan cara mengungkapkan tujuan, serta dapat menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Nah, dari dua poin tadi, perbedaan yang terlihat jelas antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu antara lain pada kuantitatif yang dimana terdapat jarak antara peneliti dan objek yang diteliti itu sendiri. Sementara pada kualitas penelitian dari kualitatif itu sendiri menyatu dengan objek yang dikaji, serta fenomena itu sendiri dapat diteliti secara langsung dan peneliti pun juga bisa merasakannya secara langsung. Nah, setelah kita membahas mengenai manfaat penelitian sosial, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi penelitian. Nah, yang pertama, fungsi penelitian itu mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, menerangkan data atau informasi serta menerangkan kondisi dan latar belakang dari adanya suatu peristiwa. Nah, selanjutnya menyusun teori. Nah, dalam menyusun teori ini membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melalui beberapa prosedur dan tentunya dengan mempertimbangkan populasi serta sampel. Nah, setelah menyusun teori itu ada meramalkan, mengestimasi dan memproyeksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu berdasarkan data-data atau informasi yang telah dikelola, dan sehingga kita akan tahu apa yang akan kita lakukan di masa selanjutnya. Nah, setelah itu ada fungsi mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Sikap dan cara berpikir seorang peneliti. Seorang peneliti harus memiliki sikap yang khas dan kuat dalam penguasaan prosedur dan prinsip-prinsip dalam penelitian. Sikap dan cara berpikir yang harus dikembangkan seorang peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara berpikir seorang peneliti. Selain itu, seorang peneliti juga diharapkan memiliki pola pikir yang mendukung tugas-tugas mereka. Seorang peneliti juga harus memiliki sikap dan cara berpikir tersendiri dalam melakukan sebuah penelitian. Adapun sikap dan cara berpikir seorang peneliti, yang pertama, berpikir skeptis. Seorang peneliti harus selalu mempertanyakan bukti dan fakta yang dapat mendukung suatu pertanyaan, dalam kurung tidak mudah percaya. Yang kedua, berpikir analisa. Peneliti harus menganalisis setiap pertanyaan dan persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, berpikir kritis. Mulai dari awal hingga akhir kegiatan, peneliti dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu sikap seorang peneliti. Adapun di antaranya yang pertama adalah objektif. Seorang peneliti harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada untuk menghasilkan penelitian yang baik. Seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang ada di data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi dari keabsahan hasil penelitiannya, di mana dalam kurung tidak boleh subjektif. Yang kedua adalah kompeten. Peneliti yang baik memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik
penelitian tertentu. Yang ketiga adalah faktual. Seorang peneliti harus bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, atau anggapan yang bersifat abstrak.